Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan mengaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang akan menjadi bekal yang sangat baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Percayalah bahwa jika kita mempunyai akhlak, insya Allah kita akan dipercaya oleh orang, kita akan mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan kita tentu akan dihormati oleh orang lain. Karena akhlak inilah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka di dalam hadisnya disebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah semata-mata hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan budi pekerti. Maka tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita adalah umat yang harus berbudi luhur, memberikan contoh yang baik. Jangan suka mengganggu, mencela, menebarkan kebencian dan melukai orang lain. Maka oleh karena itu, sesungguhnya kita harus terus belajar akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Dan cara kita untuk betul-betul memberikan manfaat kepada orang lain yaitu dengan terus memperbaiki, menyempurnakan, mengasah budi pekerti dan akhlak luhur kita. Sahabat Islam Ramah, kali ini kita akan membahas salah satu akhlak Rasulullah yang menurut saya sangat relevan dalam konteks kekinian, yaitu tentang jangan sekali-kali menebarkan hoax, jangan sekali-kali menebarkan informasi atau kabar bohong. Nah, ini memang sesuatu yang sudah digarisbawahi oleh Rasulullah SAW. Jika kita seorang Muslim hendaknya tidak menyebarkan hoax, lebih berhati-hati menerima informasi. Apalagi kita tahu saat ini lalu lintas informasi begitu sangat deras, bahkan setiap saat kita dibanjiri oleh berbagai informasi yang juga kita tidak tahu dari mana sumbernya. Tetapi sayangnya banyak juga orang-orang yang terpedaya, yang tertipu dengan informasi hoax itu, sehingga kemudian tanpa disadari, tanpa disengaja kita juga menjadi orang yang menyebarkan hoax. Maka sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus betul-betul mempunyai perangai, mempunyai sistem nilai, mempunyai akhlak agar tidak menyebarluaskan hoax, sehingga kemudian kita tidak dikenal sebagai pembohong. Maka Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, wa iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian menjauhi kebohongan, hendaklah kalian jangan menyebarkan kabar bohong atau hoax. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kabar bohong itu menjurus kepada kezaliman, menjurus dapat menimbulkan fitnah yang memecah belah. Bayangkan kita melihat dalam situasi mutakhir, orang-orang yang dirinya berjubah, yang rasa umat Rasulullah, tetapi mudah menyebarkan hoax, mudah menyebarkan fitnah. Dan di dalam hadisnya, karena hoax, karena kabar bohong itu dapat menimbulkan kezaliman, dan kezaliman itu menjauhkan kita dari surga
dan mendekatkan kita dari api neraka. Tentu setiap dari kita tidak ingin masuk neraka. Kita berdoa agar kita semua masuk dalam surga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu syaratnya wa iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian menjauhi hoax, tidak menyebarkan hoax. Memang tantangannya kita hidup di zaman informasi yang sangat luar biasa ini, dengan satu perdebatan politik yang sangat intens. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus mengambil sikap untuk tidak mudah menyebarkan hoax, untuk tidak mudah memfitnah orang lain dengan cara-cara yang tidak pantas. Pada suatu hari ada seorang sahabat berkata, memberikan kesaksian kepada Rasulullah, "Agdzubu imraati ya Rasulullah." Aku telah berbohong kepada istriku, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Ini menarik. La khaira fil kadzib. Tidak ada kebaikan di dalam kebohongan. Dalam bahasa sekarang, tidak ada kebaikan dalam hoax. Percayalah bahwa hoax itu akan membawa bencana. Bayangkan seorang presiden, yang saya tahu sendiri, Presiden Jokowi ini orang yang beragamanya sangat taat ya. Sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, sholat malam, luar biasa keberislaman Presiden Jokowi. Tetapi karena ada peristiwa politik, bermuncullah hoax yang bertebaran. Presiden Jokowi, ada berita kabar bohong Presiden Jokowi, PKI, Presiden Jokowi, keturunan Katolik dan lain-lain. Bayangkan seorang presiden saja menjadi korban hoax. Ini merupakan alarm, deteksi dini, peringatan bagi kita semua bahwa bangsa ini sedang terjebak dalam hoax. Dan kita tahu yang melakukan hoax itu adalah, diantaranya adalah kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat kata Rasulullah, la khaira fil kadzib, tidak ada kebaikan dalam hoax. Artinya kita diperintah untuk menjauhi hoax. Wa iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian menjauhi hoax. Kalau seorang presiden saja difitnah, menjadi korban dari berita-berita bohong, bagaimana dengan kita warga biasa? Begitu banyak berseliweran, saya juga menjadi korban dari berita bohong. Saya hanya bertanya, bagaimana seorang yang mengaku dirinya muslim tetapi kerap kali menyebarluaskan hoax. Kita baru-baru ini mendengarkan seorang yang mengaku dirinya sebagai pendakwah, dalam bahasa yang dikenal di masyarakat dengan ustadz, menyebarkan kebohongan bahwa keluarganya latar belakang dari bapaknya Katolik, ibunya Kristen, dan dia menyampaikan ceramah di mana-mana. Seorang pendakwah yang mestinya dalam dirinya ada akhlak yang luhur, tetapi dengan terbuka menyebarkan kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi bencana yang sangat serius bagi kita semua, agar sekali lagi menjauhi hoax. Jangan mudah menyebarluaskan hoax. Apabila ada informasi, hendaklah kita verifikasi dan klarifikasi. Apakah informasi tersebut betul-betul dapat dipercaya, objektif, sesuai dengan fakta yang terjadi, atau hanya sekedar kabar bohong, hanya sekedar hoax. Pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyakunal mu'min jabanan ya Rasulullah? Apakah seorang mukmin boleh menjadi pengecut ya Rasulullah? Faqala na'am. Bahwa ya pengecut itu
menjadi salah satu karakter yang biasa ada pada diri kita. Ayakunal mu'min bakhilan ya Rasulullah. Apakah seorang mukmin menjadi bakhil, kikir, pelit? Faqala na'am. Ya, seorang mukmin mungkin dia pelit atau kikir. Lalu yang terakhir, ayakunal mu'min kadzaban ya Rasulullah. Apakah seorang mukmin boleh menjadi pembohong? Apakah seorang mukmin boleh menyebarluaskan hoax ya Rasulullah? Faqala la, tidak boleh. Bahwa Rasulullah mengatakan tidak boleh bagi kita untuk menjadi pembohong dan penyebar berita-berita hoax. Wahai sahabat Islam Ramah, kita sungguhnya saat ini hidup di tengah zaman di mana kita mengalami krisis akhlak yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa dikontrol untuk secara terbuka menyebarkan hoax. Maka tentu ini peringatan bagi saya pribadi dan bagi sahabat Islam Ramah untuk terus menggali akhlak Rasulullah SAW. Ingat kata Rasulullah, la khair fil kadzib, tidak ada kebaikan dalam kebohongan. Maka kebohongan ini harus menjadi satu catatan khusus bahwa kita tidak boleh terjebak dalam kubangan kebohongan. Kita tidak boleh menyebarkan hoax, apalagi hoax yang disengaja, hoax yang diproduksi. Karena bagaimanapun hoax akan melahirkan kezaliman, akan melahirkan fitnah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan sungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan, seperti yang saya katakan tadi, kalau seorang presiden jadi fitnah, seorang presiden menjadi korban dari berita-berita bohong, maka itu artinya bahwa kita sudah tidak mempunyai etika dan akhlak yang luhur. Kita boleh berbeda dalam politik, kita berbeda dalam pandangan keagamaan, kita mungkin berbeda dalam bagaimana kita berkomunitas, berkelompok. Tetapi jangan sekali-kali kita menghalalkan segala cara dengan menyebarkan hoax, fitnah, dan provokasi. Maka sahabat Islam Ramah, mari kita terus berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah ini. Kita harus menjadi teladan, menjadi pelita, menjadi obor bagi kehidupan. Kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang kerap dengan mudah menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan hoax. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semua, la khaira fil kadzib, tidak ada kebaikan dalam hoax, dalam kabar bohong. Percayalah, kabar bohong, hoax itu hanya akan memecah belah kita, hanya akan membawa negeri ini kepada kesengsaraan dan perpecahan, hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Maka sahabat Islam Ramah, kita harus terus mulai untuk memberikan informasi yang dapat membangun harapan, yang dapat membangun optimisme dan semangat. Mengkritik silahkan, karena kritik adalah obat, karena kritik adalah sebagai cara untuk memberikan solusi yang terbaik. Tetapi menyebarluaskan hoax adalah sebuah kejahatan, adalah dosa. Rasulullah bersabda, seorang mukmin tidak boleh berbohong, seorang mukmin tidak boleh menyebarkan hoax. Mari kita saling mengingatkan di antara kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, untuk tidak mudah menyebarkan hoax, sehingga kita terhindar dari kezaliman dan fitnah. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sambung pada esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.